Mampus, mau demo Jokowi, ormas diusir warga ND, mau lawan masyarakat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kamu ribut lagi masyarakat. Satu datang kamu. Anak cerit pada mana pakai orang ini nak cerit pada nak. Ini nak pakai ni. Oh, orang ini asli di mana cerit. Kamu lihat kami lempar depan kami masyarakat sini. Kamu ribut sudah kami hantar kamu depan. Foto sudah siap mau keluar. Kita mau dia di rumah masak makan minum apa. Demonstrasi yang kalian lakukan ini ada agenda tersembunyi. Ada yang nyuruh. Kalian itu bukan aktor. Kalian itu hanya pesuruh dari orang-orang yang di belakang kalian, yang membayar kalian, yang menginginkan ada kegaduhan. Ya masih untung lah menurut saya, untung dihadang dan diusir. Kalau tidak, ya pasti akan malu sendirilah. Lihatlah, masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Banyak banget, ribuan. Menangis terharu, saking senangnya. Sebuah video yang memperlihatkan salah satu ormas di ND disebut diusir warga lantaran hendak melakukan aksi demo terhadap Presiden Jokowi saat sang kepala negara mengunjungi NTT viral di media sosial. Video salah satu ormas di ND disebut diusir warga saat hendak demo Jokowi itu viral usai diunggah pengguna Twitter Maya 8326301 seperti dilihat pada Selasa 31 Mei 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut ormas yang diusir warga ND saat hendak demo Presiden Jokowi tersebut, yaitu PMKRI. Cuitan netizen Maya 8326301, jika PMKRI ND mau demo Presiden Jokowi tetapi diboikot dan diusir warga ND. Ia pun mengaku heran mengapa ormas itu mendemo Presiden Jokowi. Padahal orang nomor 1 di Indonesia itu sudah luar biasa membangun Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lantaran hal itu, sang netizen pun mengaku curiga demo yang hendak dilakukan massa ormas terhadap Jokowi itu merupakan demo bayaran. Dilihat dari video itu, tampak sebuah mobil komando berbendera ormas tersebut melewati jalan perkampungan warga. Mobil massa ormas bendera merah itu kemudian dihadang oleh sejumlah warga dan disebut diusir oleh masyarakat setempat. Adapun dalam tayangan video itu juga terdengar salah seorang warga yang menyebut ormas yang hendak demo kedatangan Jokowi tersebut telah melawan masyarakat. Selain itu, warga ND tersebut juga teriak bahwa masyarakat setempat sudah siap ribut dengan ormas itu apabila yang bersangkutan tetap ingin demo Presiden Jokowi. Bahkan, masyarakat ND akan mengantar para ormas ini ke kantor bupati jika perlu. Aneh tapi nyata, presidennya mau datang berkunjung ke daerah, terbang menuju ke pelosok demi membasuh kerinduannya kepada rakyat dan ingin ikut serta dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, kok malah didemo. Apa ndak waras itu para aktivis? Atau tidak ada hari lain untuk menyampaikan aspirasi mereka? Atau memang demonya sengaja dipesan untuk membuat gaduh? Dan melansir dari cnbcindonesia.com, bahwasanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Selasa 31 Mei 2022. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono sendiri telah memastikan Jokowi diagendakan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar di ND, NTT pada hari ini pada Rabu 1 Mei 2022. Sebagai informasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah memusatkan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini di ND, NTT. Wilayah tersebut bukan tanpa alasan dipilih sebagai pusat peringatan. ND dianggap memiliki rekam sejarah yang berkaitan dengan kelahiran Pancasila. Wilayah tersebut merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada 14 Januari 1934 sebelum akhirnya dipindah ke Bengkulu. Tidak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi ini adalah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apa perubahan itu. Tidak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi ini adalah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apakah perubahan itu akan terus dilanjutkan atau akan dibatalkan. Pada masa transisi ini, pihak-pihak yang berkepentingan akan mempertaruhkan semuanya untuk mendorong perubahan atau untuk menjegal perubahan itu.
Oleh karenanya, ketika sebuah negara menyatakan akan melakukan perubahan, maka otomatis pihak yang tak mau merubah akan menentang dengan segala cara. Berapapun besar biayanya yang harus dikeluarkan, dan berapa banyak harta rakyat yang harus dikorbankan. Saya rasa demo zaman sekarang berbeda dengan demonstrasi besar yang terjadi di masa lalu. Pasalnya, demonstrasi yang terjadi di zaman Jokowi adalah demonstrasi bohong-bohongan alias hanya perang gimmick dari pihak yang menolak perubahan. Karena dengan gebrakan perubahan, mereka tidak akan dapat meluruskan aksi kong kali kong seperti biasanya. Makanya, banyak model demonstrasi besar yang dipesan untuk menghambat perubahan yang lebih baik. Bagaimana menurut sobat dengan demo pesanan elit politik? Silahkan kalian adu komentar di samping warung nasi kucing Mpok Desi di kawasan Senayan ya.